Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkatnya dan karunia-Nya lah tugas ini dapat terselesaikan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai struktur ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nurfaridatil Hasna dengan NIM 12120201772. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas E. Adapun video ini dibentuk untuk memenuhi tugas pra-UAS dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Baik, pembahasan pertama yang akan saya sampaikan dalam video kali ini ialah mengenai pengertian dari struktur ilmu pengetahuan. Namun, alangkah baiknya sebelum kita beranjak pada pembahasan yang lebih spesifik yaitu mengenai struktur ilmu pengetahuan ini, kita harus mengenal apa dari pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari dua kata, yakni dari kata ilmu dan kata pengetahuan. Kata ilmu sendiri menurut Oxford Dictionary ialah suatu aktivitas berpikir yang meliputi tentang sistematika, perilaku, dan struktur. Jika ilmu dan pengetahuan digabung, maka secara sederhana disimpulkan sebagai ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan demi tujuan memberikan pengertian kepada para pembacanya, di mana manusia itu sendiri memiliki rasa penasaran sebagai bentuk kebutuhan. Nah, beranjak pada pembahasan mengenai pengertian struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu merupakan sebuah mekanisme kerja ilmu yang terdiri dari komponen-komponen yang antara satu sama lainnya saling terkait dalam upaya mencari suatu kebenaran dari sebuah pengetahuan yang kemudian dapat disebut sebagai ilmu. Jadi, struktur ilmu pengetahuan ini ialah seperangkat pertanyaan, kunci, dan metode penelitian yang berguna untuk memperoleh sebuah jawaban, serta berbagai fakta, generalisasi, konsep, dan teori yang mempunyai karakteristik yang khas akan membawa kita untuk memahami ide-ide pokok dari sebuah disiplin ilmu pengetahuan. Oke, pembahasan selanjutnya ialah mengenai jenis dan ruang lingkup struktur pengetahuan. Sebelumnya telah dibahas mengenai pengertian ilmu pengetahuan, pengertian struktur ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya ini ialah ruang lingkup struktur pengetahuan, di mana ruang lingkup ini dapat membantu, dapat mendukung terwujudnya suatu pengetahuan baru yang akan berfungsi, yang akan berguna untuk kehidupan kita kelak. Adapun yang termasuk ke dalam ruang lingkup struktur pengetahuan ini ialah seperti metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma. Oke, pembahasan yang pertama ialah mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah diartikan sebagai suatu prosedur atau tata cara sistematis yang telah digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Nah, metode ilmiah ini melibatkan pengamatan, pengukuran yang cermat, pelaksanaan eksperimen, pengujian, dan terakhir ialah modifikasi hipotesis. Baik, setelah tadi dijelaskan bahwa metode ilmiah ini berupa tahapan-tahapan sistematis, maka tahapan yang pertama ialah penetapan masalah. Penetapan masalah dijadikan tahapan pertama karena hal tersebut untuk meyakinkan bahwa gejala atau fenomena yang diobservasinya ini masih bersifat aktual dan relevan untuk diteliti, bukan suatu hal atau suatu permasalahan yang memang sudah dikupas secara tuntas, melainkan masalah yang masih dapat dirumuskan.
Nah, setelah aktualitas dan relevansinya dikonfirmasi, maka perlu masalahnya dirumuskan dalam bentuk tema sentral masalah. Atau ada istilah lain yakni problem issue atau masalah pokok. Tema sentral masalah ini dapat kita ambil dari sumber-sumber yang telah ada gitu. Seperti contohnya majalah ilmiah, lalu media massa, dan lain sebagainya, media cetak dan lain sebagainya. Yang tahapan kedua ini ialah menyusun kerangka pemikiran dan premis-premis. Secara sederhana, kerangka pemikiran ialah argumen atau rangkuman ringkas mengenai faktor-faktor yang terlibat, karakteristik masing-masing, dan sifat pengaruhnya terhadap masalah yang sedang diobservasi. Selain itu juga meliputi bagaimana hubungan faktor yang satu dengan yang lain dalam mempengaruhi gabungannya terhadap masalah. Dari uraian tersebut, tampak bahwa masalah tersebut dapat digolongkan ke dalam esai, argumentasi atau sikap dan pandangan peneliti yang kritis dan analitik dalam mengkaji masalah yang bersangkutan. Adapun materi premis itu berupa pernyataan tentang esensi hasil penelitian pakar terdahulu yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Lagi pula belum dibantah pihak lain gitu. Jadi teori yang belum dibantah pihak lain gitu. Nah, yang ketiga ialah perumusan hipotesis. Hipotesis ini pada dasarnya bertujuan yang sama dengan kerangka berpikir, namun khusus berfungsi sebagai landasan teori yang memandu ke arah persiapan operasionalisasi penelitian dalam rangka mengungkap data empiris relevan dengan pengaruh dan keterlibatan faktor-faktor yang terkandung dalam hipotesis yang bersangkutan. Nah, beda hanya dalam perumusannya saja, yaitu hipotesis berupa perumusan eksplisit dan sederhana yang bersifat deklaratif atau menyatakan tentang apa yang diantisipasinya sebagai jawaban tentatif sementara. Jadi, hipotesis bersifat sementara, bersifat praduga, dan cenderung meramalkan. Oleh karena itu, tahapan selanjutnya ialah pengujian hipotesis. Karena tadi disebutkan bahwa hipotesis ini bersifat praduga dan bersifat sementara, maka harus ada proses pengujian hipotesis untuk menguatkan teori-teori yang akan digunakan pada observasi ini, pada penelitian ini. Nah, pengujian hipotesis merupakan tindak lanjut dan konsekuensi logis dari fungsi dan peran hipotesis, yakni sebagai jawaban tentatif terhadap masalah yang digarap. Selain itu, hipotesis terkandung acuan-acuan landasan teoritis yang memandu ke arah persiapan penelitian untuk mengungkap data empiris pendukung. Jadi, mengundang langkah lanjut untuk membuat rancangan penelitian sesuai dengan faktor yang terlibat, sifat pengaruh masing-masing faktor, hubungan pengaruh gabungan faktor. Setelah hasil penelitian dianalisis dan diinterpretasi, kemudian dikelompokkan mana yang mendukung dan mana yang tidak mendukung hipotesis. Adapun hipotesis yang dapat diterima berarti menambah kekayaan teori baru, sedang hipotesis yang ditolak seluruhnya atau sebagian merupakan sumbangan korektif kepada peneliti untuk meninjau kembali proses persiapan penelitiannya. Khususnya apakah ada premisi yang tidak lengkap atau harus menyusun hipotesis baru untuk penelitian berikutnya. Yang kelima ialah penarikan kesimpulan. Pengujian hipotesis mengundang untuk melakukan langkah terakhir, metode ilmiah untuk menarik kesimpulan yang menentukan kesahan ilmiahnya. Sesuai ruang lingkup penelitiannya, maka kesimpulan dapat lebih dari satu jumlahnya. Untuk selanjutnya dijabarkan melalui kesimpulan-kesimpulan khusus. Perlu dikemukakan bahwa kesimpulan umum itu bersifatnya cenderung kualitatif, sedang setelah penarikan kesimpulan dilakukan, maka berakhirlah proses penelitian beserta langkah-langkah metode penelitiannya. Jadi, penarikan kesimpulan ini ialah tahap akhir dari metode ilmiah. Setelah tadi kita menentukan masalah apa yang aktual, relevan, terus membuat kerangka premis, lalu membuat hipotesis, lalu hipotesis tersebut
diuji hingga ada beberapa teori yang mendukung hipotesis dan akhirnya dibuatlah kesimpulan. Dalam struktur ilmu pengetahuan ini juga dikenal dengan adanya istilah teori, yang mana memiliki pengertian ialah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis yang merupakan cerminan dan kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa, atau suatu benda. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Jadi setelah tadi kita mengetahui tahapan-tahapan dari metode ilmiah, ternyata hasil dari hipotesis yang dibahas sebelumnya itu menjadi teori, namun apabila telah terbukti kebenarannya. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai hipotesis. Hipotesis ini berasal dari bahasa Yunani, terbagi pada dua kata, yakni kata hupo dan kata tesis. Kata hupo memiliki pengertian sementara, sedangkan untuk kata tesis ialah pernyataan atau teori. Jadi, disimpulkan, hipotesis adalah pernyataan sementara, praduga peneliti terhadap masalah penelitian. Namun, hipotesis ini bukanlah kebenaran, karena praduga hipotesis bisa benar dan bisa juga salah. Ketika hipotesis benar, maka berubah menjadi teori. Logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno yang berasal dari kata logos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Adapun menurut Cecep Sumarno, dalam Susanto logika adalah cara penarikan kesimpulan atau pengkajian untuk berpikir secara ilmiah. Logika atau penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Data dan informasi. Hasil observasi kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Penyusunan dan klasifikasi data tahapan metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis, dan kelas-kelas dalam sebuah cabang ilmu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang tergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut taksonomi, dan ilmuwan modern terus berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk bidang keilmuan mereka masing-masing. Pembuktian. Menguji hipotesis tersebut dengan mengfrontasikannya dengan dunia fisik yang nyata. Seringkali dalam hal ini kita harus melakukan perantara, yakni menemukan faktor yang kita uji dalam langkah melakukan verifikasi terhadap keseluruhan hipotesis tersebut. Lalu selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini ialah berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, dan dalam bahasa Arab ialah al-taqdir, yang menurut bahasa istilah ialah penelitian. Dalam perusahaan, evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Begitupun dalam ranah pendidikan, evaluasi ini diartikan sebagai proses pengukuran efektivitas hasil belajar. Nah, jadi evaluasi ini ialah suatu proses pengukuran atau penilaian akhir dari proses yang telah dilakukan untuk proses baru. Mungkin segitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya paparkan tadi dapat memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.